hanya kemudian menjadi tugas aparat penegak hukum ya. Sehingga kami mengapresiasi setiap laporan masyarakat gitu ya. Karena kalau kita berbicara pemberantasan korupsi, utamanya misalnya di bidang penindakan, tentu diawali dengan adanya laporan masyarakat yang diterima oleh KPK. Memang ada beberapa kemudian tanggapan dari pihak lainnya bahwa kenapa sih kemudian KPK menunggu laporan dari masyarakat, apalagi kemudian disertai dengan data yang ada begitu. Karena tentu yang pertama, Mbak Desi, KPK dengan kebesaran dan kewenangan yang dimilikinya yang besar itu tentu tidak serta-merta kemudian bisa menggunakan kewenangannya itu dengan aktif misalnya, karena khawatir jika kemudian itu dilakukan abuse of power gitu ya, penggunaan kekuasaan yang berlebih itu bisa terjadi. Artinya dalam pengertian misalnya men-TO tertentu misalnya seperti itu. Tetapi kalau kemudian perasaan masyarakat ini ada ya yang lapor kepada KPK dengan data awal, nah tentu KPK bisa mengembangkan lebih lanjut dari situ, karena visi misi dan strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK tentu memang bersama dengan masyarakat gitu ya. Undang-undang secara normatif nomor 19 2019 juga sudah dijelaskan bahwa pemberantasan korupsi itu dilakukan bersama dengan masyarakat. Sehingga visi KPK adalah bersama masyarakat. Jadi bersama masyarakat menurunkan tingkat korupsi untuk mewujudkan Indonesia maju. Itu kan kemudian visi KPK. Itu pentingnya laporan masyarakat. Ya, Mas Ali, ini kalau dari ratusan laporan yang disampaikan oleh warga NTT, boleh disampaikan kepada RRI apa saja nih, atau mungkin yang mayoritas yang terlapor itu apa saja, Mas Ali? Iya, Mbak Desi. Dari laporan-laporan yang masuk ini kemudian memang tidak masuk seluruhnya merupakan tindak pidana korupsi ya. Jadi demikian setiap laporan, data, informasi yang masuk KPK kami pastikan ditindaklanjuti dengan verifikasi, kemudian validasi data ya. Memang tidak semua laporan tindak pidana korupsi itu bisa ditindaklanjuti oleh KPK, karena KPK dibatasi oleh kewenangan di Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang KPK sendiri. Pasal 11 di sana kan jelas harus melibatkan penyelenggara negara, aparat penegak hukum atau pihak yang terkait, dan kalaupun ada kerugian negara itu adalah minimal 1 miliar gitu ya. Tetapi dari setiap laporan yang masuk itu, sekali lagi kami tadi verifikasi dan validasi data, kemudian jika ditemukan indikasi korupsi, maka kami ada unit koordinator wilayah begitu ya, Korsub begitu, koordinator supervisi. Inilah yang kemudian kami kerjasama, kami sinergi dengan aparat penegak hukum lain. Jadi kami informasikan kepada aparat penegak hukum lain, baik itu kepolisian maupun kejaksaan. Yang kedua, jika kemudian laporan tersebut yang masuk ke KPK ternyata bukan tindak pidana dan tidak ada indikasi korupsi, tentu ini menjadi penting informasi dari masyarakat ini untuk upaya-upaya tindakan lain ya, misalnya monitoring ataupun pencegahan begitu, Mbak Desi. Ya, jadi laporan-laporan yang masuk ini dominan, apakah dominan berupa perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara, bermacam-macam gitu Mas Ali yang masuk ke KPK ya? Iya betul Mbak Desi, jadi ada sekitar 167 laporan itu yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang ya, yang mengakibatkan kerugian negara. Kemudian bukan tindak pidana korupsi ada 101 laporan, dan kemudian ada laporan dugaan penyuapan ada 18 laporan, dan tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana korupsi itu 10 laporan. Jadi memang sangat variatif ya laporan-laporan yang masuk ke KPK terkait dengan peran serta masyarakat di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Gitu. Mas Ali, ini kan menunjukkan bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat untuk mengkritisi, untuk ikut mengawal ini semua begitu ya. Apa yang ingin Mas Ali sampaikan begitu, dan juga melalui jalur mana untuk masyarakat yang belum tahu untuk bisa berpartisipasi ini membantu KPK?
Iya, baik Mbak Desi. Tentu yang pertama, sekali lagi kami mengapresiasi ya peran serta masyarakat khususnya di wilayah Nusa Tenggara Timur begitu untuk lebih banyak mengkritisi ataupun memberikan informasi kepada aparat penegak hukum ya, utamanya kepada KPK Ya. sehingga pemberantasan korupsi ini akan bisa berhasil KPK bersama dengan masyarakat. Nah, bagi masyarakat yang ingin menyampaikan laporan ataupun pengaduan ya, itu banyak jalur yang bisa dilakukan ya. Di samping bisa melalui call center 198, nanti di sana ada petugas yang akan menghubungkan dari pelapor dengan KPK dan dijamin kerahasiaannya ya Mbak Desi. Kemudian juga bisa melalui WhatsApp. Jadi WhatsApp di 0811 959575 ataupun SMS juga bisa 0855 85757575 ataupun melalui email pengaduan KPK .go.id begitu ya. Banyak jalur yang bisa dilakukan ataupun bisa melalui telepon langsung di nomor KPK, di website KPK juga ada di sana, ada sistem KPK whistleblower system ya atau KWS begitu Mbak Desi. Oke, ya. Jadi ini masyarakat tidak perlu ragu, nanti identitasnya akan dirahasiakan ya, dan juga semua pengaduan akan diterima, nanti akan dilihat kembali oleh KPK untuk kemudian diteruskan kepada pihak yang berwenang begitu ya? Ya betul Mbak Desi. Yang jelas KPK pasti melindungi pihak pelapor. Tidak mungkin kemudian identitas pelapor ini disampaikan kepada publik. Begitu. Baik, terima kasih Mas Ali untuk informasinya pagi ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya. Salam sehat Mas Ali dari ND Kota Pancasila. Baik, sama-sama Mbak Desi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baru saja bersama kami Ali Fikri, juru bicara KPK, yang menyampaikan bahwa benar ada ratusan laporan yang disampaikan oleh masyarakat NTT yang diterima oleh KPK. Ini terkait dengan dugaan korupsi, dan ini merupakan laporan yang dirangkum dari tahun 2018 hingga September 2021, dan diapresiasi ya bahwa masyarakat NTT ini cukup aktif menggunakan layanan pengaduan yang disediakan oleh KPK, dan KPK juga mencatat jumlah laporan masyarakat NTT pada 2018 sampai dengan 2021. 2018 ini ada 178 laporan, tahun 2019 107 laporan, tahun 2020 18 laporan, sedangkan pada tahun 2021 ini masih nihil ya. Dijelaskan pula berdasarkan delik, laporan atau pengaduan warga NTT ini lebih dominan berupa perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan wewenang yang mengakibatkan kerugian negara. Ada 167 laporan pendengar ya, dan non tindak pidana korupsi 101 laporan, penyuapan 18 laporan, tindak pidana lain terkait tindak pidana korupsi ada 10 laporan ya. Dan Ali Fikri tadi juga menyampaikan laporan tersebut nanti juga akan diterima untuk penerima, untuk pemberi laporan ini, untuk memberi informasi akan dilindungi identitasnya, dan laporan tersebut nanti akan diteruskan kepada pihak atau lembaga yang berwenang. Informasi lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda pendengar di Lintas ND Pagi. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi-informasi lainnya yang sudah disiapkan oleh tim Lintas ND Pagi.